Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wulandari dengan NIM 1916030087. Di sini saya akan membahas tentang bisnis plan, mata kuliah studi kelayakan bisnis, dosen pengampu Bapak Irda Yusra SE MSc. Profil usaha. Nama usaha Pisang Linting, jenis usaha kuliner, lokasi usaha Pasar Kambang, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan. Slogan usaha, baik kualitasnya, murah harganya. Pemilik usaha Wulandari. Tujuan usaha, membuat produk inovasi dari bahan dasar pisang, memberikan nuansa yang berbeda kepada pecinta makanan yang berbahan dasar pisang. Yang ketiga, mengetahui daya minat masyarakat akan produk Pisling. Aspek pasar dan pemasaran. Segmentasi pasar pada produk ini meliputi geografis, demografis, dan psikografis. Yang pertama yaitu geografis. Untuk saat ini, wilayah yang akan saya jadikan target yaitu sekitar lingkungan tempat saya tinggal, lebih tepatnya di Kampung Pasar Kambang, Kecamatan Lengayang. Yang kedua, demografis. Yang mengonsumsi produk ini yaitu dari yang berusia 15 tahun sampai dengan 55 tahun. Psikografis atau gaya hidup. Dari yang mengonsumsi pisang linting ini yaitu keadaan ekonomi menengah ke bawah. Targeting atau pasar sasaran. Ini sendiri mencakup semua orang, tapi mungkin dikhususkan ke target pasar seperti masyarakat yang ada di sekitar tempat saya tinggal, terutama pada Kampung Pasar Kambang, Kecamatan Lengayang, dan tempat penitipan produk saya atau toko oleh-oleh yang di sekitar rumah saya. Selanjutnya, positioning atau posisi pasar. Produk ini yaitu lebih menekankan pada rasa dan pengemasan produk sehingga konsumen mudah dalam mengingat produk pisang linting ini. Aspek teknik dan teknologi. Yang pertama, proses operasi usaha. Untuk rencana penjualan, saya akan memulai penjualan di rumah dan juga penjualan di media sosial seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Dan saya juga berencana untuk menjual produk saya melalui Shopee. Yang kedua, kebutuhan bahan baku. Untuk segi pendanaan sendiri, saya menyediakan dana sebesar Rp300.000 untuk pembuatan produk, dan dana ini belum termasuk pembelian alat-alat yang digunakan untuk pembuatan produk. Yang ketiga, kegiatan peralatan teknologi. Untuk alat teknologi yang saya gunakan yaitu seperti timbangan digital yang saya gunakan untuk menimbang berat produk saya, mesin pompa air galon yang saya gunakan sebagai alat vakum sederhana, dan mesin press. Selanjutnya, aspek manajemen dan organisasi. Berikut adalah struktur organisasi produk pisang linting. Yang pertama, direkturnya itu saya sendiri, Wulandari, wakil direktur Muhammad Fadli, administrasi dan gudang Beta Farma, manajemen keuangan Gustika Permatasari, manajemen pemasaran Sri Wahyu Setiawati, dan staf dari ADM dan gudang yaitu Aris, staf dari manajemen keuangan yaitu Putri Purwanti, dan staf dari manajemen pemasaran yaitu Sofia Angelia Putri. Aspek manajemen dan organisasi. Berikut adalah bagan kegiatan pisang linting, mulai dari pengumpulan data, survei lokasi, pengelolaan dana, pencarian modal, pembuatan logo usaha, pencetakan logo, pembelian bahan baku, dan sampai mulai dilakukannya produksi. Aspek keuangan. Berikut adalah tabel dari aktiva berwujud. Yang pertama itu tanah, bangunan sampai dengan P3K. Yang pertama itu tanah. Jumlahnya yaitu 150 meter. Harganya yaitu 200.000 per meter. 150.000 dikali dengan 200.000 mendapatkan hasil 30 juta. Yang kedua itu bangunan. Jumlahnya yaitu 100 meter, usia ekonomis 20 tahun, harganya yaitu 650.000 per meter. Jadi 100.000
dikali dengan 650.000 mendapatkan hasil 65 juta. Untuk mencari nilai sisa yaitu total dari biaya bangunan yaitu 65 juta dikali dengan 20% mendapatkan hasil 13 juta. Untuk mencari depresiasi yaitu total biaya bangunan dikurang dengan nilai sisa yaitu 65 juta dikurang dengan 13 juta mendapatkan hasil 42 juta dibagi dengan usia ekonomis yaitu 20 juta. Jadi 42 juta dibagi dengan 20 tahun mendapatkan hasil 2.600.000. Begitupun seterusnya. Begitupun mesin, loker, lemari, kursi, instalasi, telepon, pompa, perlengkapan dan sampai dengan P3K. Begitu cara pencariannya. Untuk aktiva tak berwujud ada 4: pendirian perusahaan, perizinan, sertifikat tanah, merek dan hak paten. Cara pencariannya sama dengan pencarian tadi. Total investasi. Cara mencari total investasi ini yaitu jumlah dari aktiva berwujud yaitu 88.370 ditambah dengan jumlah dari aktiva tak berwujud yaitu 53 juta. Jadi 88.370 ditambah 53 juta mendapatkan hasil 141.370.000. Itu adalah total investasi dari Pisang Linting. Selanjutnya yaitu aspek keuangan, yaitu gaji karyawan. Pada tahun 2021 upah karyawan per hari yaitu 35.000. Jumlah hari kerja yaitu 280 hari. Jumlah pekerja yaitu 8. Jadi untuk mencari total biaya tenaga kerja yaitu 35.000 dikali 280 hari dikali 8 mendapatkan hasil 78.400.000. Itu adalah biaya tenaga kerja langsung. Untuk mencari tenaga kerja tidak langsung yaitu di sini tenaga kerja tidak langsung saya ada 8 yaitu direktur, wakil direktur, manajemen keuangan sampai dengan staf administrasi dan gedung. Jumlahnya yaitu 1 orang per bidang. Gaji per bulan ada 2 juta, ada 1.800.000 sampai dengan 800.000. Untuk direktur 1 orang yaitu 1 bulan 2 juta. Untuk 1 tahun 2 juta dikali 12 bulan yaitu dapat mendapatkan hasil 24 juta. Yang kedua yaitu wakil direktur 1 orang, gaji per bulan yaitu 1.800.000 dikali dalam setahun dikali 12 bulan mendapatkan hasil 21.600.000. Begitupun seterusnya sampai dengan staf administrasi dan gedung. Maka dijumlahkan biaya tenaga kerja tidak langsung mendapatkan hasil 128.400.000. Selanjutnya kebutuhan tahun pertama. Yang pertama yaitu biaya tenaga kerja tidak langsung kita dapatkan dari tabel biaya gaji tadi. Begitupun biaya tenaga kerja tidak langsung kita dapatkan dari tabel gaji sebelumnya. Bahan baku yaitu 140 juta, plastik kemasan 100.000, transportasi dan BBM 3 juta, listrik dan telepon 1.500.000 sampai dengan amortisasi 5 juta. Dari nomor 1 sampai nomor 8 maka kita jumlahkan seluruhnya mendapatkan hasil 363.400.000. Selanjutnya yang pertama yaitu bahan baku.
Pada tahun 2021 350.000, plastik kemasan 60. Total kebutuhan dana tahun pertama yaitu sama dengan total investasi ditambah biaya produksi tahun pertama. Jadi kita peroleh total investasi yaitu 141.370 ditambah biaya produksi tahun pertama yaitu 363.400. Maka dijumlahkan mendapatkan hasil 504.770.000. Selanjutnya perhitungan harga pokok produksi dan penjualan. Persediaan bahan baku, pembelian tadi kita peroleh dari tabel sebelumnya. Maka total biaya bahan baku 140.100. Total biaya bahan baku 140.100. Biaya tenaga kerja langsung kita dapat dari biaya gaji tadi, maka kita masukkan 78.400. Maka total biaya WIP yaitu total biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja langsung mendapatkan hasil 218.500. Biaya overhead pabrik yaitu biaya transportasi, biaya listrik, depresiasi, biaya amortisasi kita dapatkan dari tabel sebelumnya yang telah kita cari. Maka total BOP jumlah dari biaya transportasi ditambah dengan sampai dengan biaya administrasi yaitu 150.900. Maka harga pokok produksi, untuk mencari harga pokok produksi yaitu total biaya WIP ditambah dengan total biaya BOP yaitu 218.500 ditambah 150.900 sama dengan 369.400. Selanjutnya persediaan awal 369.400 sampai dengan harga pokok penjualan 369.400. PPN-nya 10%. Jadi 10% dari 369.400 mendapatkan hasil 36.940.000. Maka hasil ini ditambah 369.400 ditambah 36.940.000 mendapatkan hasil 406.340.000. Volume produksinya yaitu 600. Maka didapat 406.340 dibagi 600 produksi. Maka mendapatkan hasil yaitu 677.233. Maka harga jual produksi yaitu 677.233. Selanjutnya laporan laba rugi. Hasil penjualan tadi diambil dari HPP tadi 408.740.000. Pajak penjualan 3%. 3% dari 408.740.000 mendapatkan hasil 12.262.000. Biaya produksi didapat dari tabel HPP tadi. Biaya pemasaran didapat dari tabel sebelumnya. Maka dari pajak penjualan sampai biaya administrasi dijumlahkan menjadi mendapatkan hasil 387.662.200. Laba sebelum pajak ini diperoleh dari hasil penjualan dikurang dengan total pengeluaran. Maka 408.740.000 dikurang dengan 380.662.200
2.200, maka mendapatkan hasil 21.077.800. Pajak penghasilannya itu 10%. 10% dari 21.077.800, maka mendapatkan hasil 2.107.780. Laba setelah pajak yaitu laba sebelum pajak dikurang dengan pajak penghasilan, mendapatkan hasil 18.970.200. Sekian presentasi saya. Terima kasih. Wassalam.